Apakah kamu tahu bahwa minuman yang terlihat sederhana di pagi hari, secangkir kopi hangat, bisa menyimpan rahasia besar bagi kesehatan tubuh kita? Baru-baru ini, seorang kakek berusia 74 tahun mengalami perubahan besar dalam kesehatannya. Bukan karena obat, bukan karena terapi mahal, tapi karena satu hal yang selama ini dia anggap sepele, kebiasaan minum kopi. Selama ini kita mengenal kopi hanya sebagai pengusir kantuk, teman ngobrol, atau pelengkap saat baca koran di pagi hari. Tapi tahukah kamu, ada fakta mengejutkan tentang kopi yang belum banyak diketahui orang, terutama oleh para lansia? Ada yang bilang kopi bisa membuat jantung berdebar. Ada juga yang menganggap kopi mempercepat penuaan. Tapi di sisi lain, ada penelitian yang justru menunjukkan bahwa kopi bisa melindungi otak dari pikun, membantu mencegah serangan jantung, bahkan mengurangi risiko diabetes tipe 2. Pertanyaannya sekarang, mana yang benar? Apakah kopi itu teman bagi tubuh kita yang menua? Atau musuh diam-diam yang pelan-pelan merusak kesehatan? Dalam video ini, kita akan membongkar 6 fakta mengejutkan tentang kopi yang belum banyak orang dengar. Fakta-fakta ini bisa mengubah cara kamu melihat kopi selamanya. Bukan cuma mitos, tapi berdasarkan data ilmiah dan pengalaman nyata dari banyak lansia di dunia. Jika kamu berusia 60 tahun ke atas, atau peduli pada orang tua, kakek, atau nenekmu, maka video ini sangat penting untuk disimak sampai akhir. Jangan sampai kamu melewatkan informasi yang bisa menyelamatkan hari-hari ke depan. Jadi, siapkan secangkir kopi hangat, duduk dengan nyaman, dan mari kita mulai perjalanan mengejutkan ini. Fakta 1. Kopi bisa menurunkan risiko penyakit Alzheimer. Tahukah kamu bahwa kebiasaan sederhana minum kopi di pagi hari bisa menjadi salah satu pelindung terbaik bagi otak kita di usia lanjut? Penyakit Alzheimer adalah salah satu momok terbesar bagi lansia. Penyakit ini bukan hanya membuat kita mudah lupa, tetapi juga bisa merenggut kemampuan untuk mengenali keluarga, berkomunikasi, bahkan merawat diri sendiri. Banyak orang mengira Alzheimer adalah bagian alami dari proses menua, padahal itu tidak sepenuhnya benar. Ada langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk memperlambat atau bahkan mencegahnya, dan salah satunya mungkin ada di cangkir kopimu. Penelitian dari berbagai negara menunjukkan bahwa kafein, salah satu senyawa aktif dalam kopi, punya efek yang sangat menarik terhadap fungsi otak. Dalam studi besar yang dilakukan oleh Universitas Florida, para peneliti menemukan bahwa orang berusia di atas 65 tahun yang rutin mengonsumsi kafein memiliki kemungkinan lebih rendah terkena Alzheimer dibandingkan mereka yang tidak minum kopi sama sekali. Apa yang sebenarnya terjadi dalam tubuh? Kafein bekerja seperti penjaga malam bagi otak. Ia membantu mencegah penumpukan plak beta amiloid, yaitu zat lengket yang biasanya ditemukan di otak penderita Alzheimer. Plak ini bisa mengganggu komunikasi antar sel otak dan membuat otak perlahan-lahan kehilangan kemampuannya. Tapi dengan adanya kafein, proses pembentukan plak bisa ditekan. Selain itu, kopi juga mengandung antioksidan yang membantu mengurangi peradangan dan kerusakan sel otak akibat radikal bebas. Namun tentu saja, semua itu berlaku jika dikonsumsi dengan bijak. Terlalu banyak kafein bisa menyebabkan masalah lain seperti gangguan tidur, gelisah, atau peningkatan tekanan darah. Karena itu, para ahli menyarankan konsumsi kopi yang sehat untuk lansia adalah 1 hingga 2 cangkir per hari, tanpa gula berlebihan dan tanpa campuran krimer yang tinggi lemak jenuh. Yang menarik, efek perlindungan kopi terhadap otak tidak hanya berlaku pada penderita Alzheimer, tapi juga pada mereka yang mengalami gangguan daya ingat ringan, yang sering disebut pikun wajar oleh masyarakat. Dalam beberapa kasus, konsumsi kopi secara rutin bisa membantu menjaga konsentrasi, memperbaiki suasana hati, dan membuat otak tetap aktif di usia senja. Namun perlu diingat, kualitas kopi juga sangat penting. Kopi instan yang dicampur gula dan bahan kimia tambahan justru bisa memberi efek sebaliknya. Jika ingin mendapatkan manfaat maksimal, pilihlah kopi hitam murni yang diseduh tanpa tambahan pemanis buatan. Dan minumlah di waktu yang tepat, pagi hari atau maksimal sebelum pukul 3 sore. Agar tidak mengganggu tidur malam. Jadi, jika kamu adalah seseorang yang mulai sering lupa menaruh kunci, lupa nama orang, atau merasa pikiran makin lambat, mungkin sudah saatnya kamu mempertimbangkan kopi sebagai sahabat pagi hari. Bukan hanya untuk membangunkan tubuh, tapi juga menjaga otak tetap tajam dan waspada. Kopi, jika digunakan dengan bijak, bisa menjadi perisai alami terhadap penyakit yang paling ditakuti para lansia. Bukan sulap, bukan sihir, tapi hasil dari penelitian panjang yang kini mulai membuka mata banyak orang. Luar biasa, bukan? Fakta 2, kopi bisa memperkuat fungsi jantung. Jantung adalah mesin utama dalam tubuh kita.
Sejak kita lahir hingga usia senja, jantung bekerja tanpa henti, berdetak sekitar 100.000 kali setiap hari, memompa darah ke seluruh tubuh. Tapi seiring bertambahnya usia, jantung mulai mengalami penurunan fungsi. Pembuluh darah bisa mengeras, detak jantung menjadi tidak teratur, dan risiko serangan jantung semakin meningkat. Namun, siapa sangka, secangkir kopi bisa menjadi salah satu pendukung kesehatan jantung yang alami? Selama bertahun-tahun, kopi sering dianggap musuh bagi penderita masalah jantung. Banyak orang berpikir bahwa kopi menyebabkan jantung berdebar atau tekanan darah naik. Tapi riset-riset terbaru justru membalikkan pandangan lama ini. Dalam batas yang wajar, kopi justru bisa membantu menjaga kekuatan dan kesehatan jantung, terutama bagi lansia. Sebuah studi besar dari Journal of the American College of Cardiology menyebutkan bahwa konsumsi kopi secara rutin dalam jumlah sedang, yaitu 1 hingga 2 cangkir per hari, berhubungan dengan penurunan risiko gagal jantung dan penyakit jantung koroner. Bahkan, penelitian ini dilakukan terhadap lebih dari 400.000 peserta selama 10 tahun. Bagaimana kopi bisa memberikan manfaat sebesar itu? Rahasianya ada pada kandungan antioksidan dalam kopi, seperti polifenol dan asam klorogenik. Zat-zat ini membantu melindungi pembuluh darah dari kerusakan, mencegah pembentukan plak kolesterol, dan memperlancar aliran darah ke jantung. Dengan kata lain, kopi bekerja seperti pelumas alami bagi sistem peredaran darah kita. Kopi juga memiliki efek antiinflamasi, yaitu membantu menurunkan peradangan di dalam tubuh, termasuk di pembuluh darah. Peradangan kronis adalah salah satu penyebab utama penyakit jantung pada lansia. Maka, dengan rutin minum kopi dalam jumlah tepat, kamu bisa membantu menurunkan risiko peradangan tersebut. Tapi, tentu saja, ada catatan penting. Kopi bisa menjadi teman bagi jantung, asal tidak diminum berlebihan dan tanpa tambahan gula atau krimer berlemak tinggi. Terlalu banyak kafein bisa menyebabkan palpitasi, jantung berdebar, atau insomnia, yang justru berbahaya bagi penderita gangguan irama jantung. Karena itu, jika kamu punya riwayat tekanan darah tinggi atau gangguan jantung tertentu, konsultasikan dulu dengan dokter sebelum menambah konsumsi kopi harian. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah jenis kopi yang dikonsumsi. Kopi hitam tanpa gula adalah pilihan terbaik. Hindari kopi instan yang mengandung banyak pemanis, perasa buatan, atau bahan tambahan lain yang bisa merusak metabolisme tubuh. Selain itu, waktu minum kopi juga penting. Minumlah di pagi atau siang hari, dan hindari konsumsi di malam hari karena bisa mengganggu kualitas tidur. Tidur yang tidak nyenyak justru akan meningkatkan risiko penyakit jantung. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka sebenarnya sedang menjaga jantung mereka hanya dengan menikmati secangkir kopi tiap pagi. Bahkan, dalam beberapa kasus, lansia yang sebelumnya merasa cepat lelah atau kurang tenaga merasakan peningkatan stamina setelah rutin minum kopi secara bijak. Namun ingat, kopi bukan pengganti gaya hidup sehat. Ia hanya bagian kecil dari pola hidup yang lebih besar. Tetaplah aktif bergerak, makan makanan sehat, kelola stres, dan tidur cukup. Kombinasi inilah yang akan benar-benar melindungi jantung hingga usia lanjut. Jadi, lain kali kamu menyesap kopi di pagi hari, bayangkan bahwa kamu sedang memberikan hadiah kecil bagi jantungmu, organ paling setia yang terus bekerja tanpa henti sejak hari pertama hidupmu. Kopi yang sederhana bisa jadi penjaga kekuatanmu di usia senja. Fakta 3. Kopi dapat membantu pergerakan usus. Bagi banyak orang lanjut usia, buang air besar tidak lagi semudah saat muda dulu. Mungkin kamu pernah mengalaminya sendiri, sudah duduk lama di toilet, tapi tidak ada hasil. Atau baru 2-3 hari belum buang air besar, perut mulai terasa begah, keras, dan tidak nyaman. Ya, sembelit atau konstipasi adalah masalah yang sangat umum di usia 60 tahun ke atas. Namun, tahukah kamu bahwa secangkir kopi bisa membantu mengatasi hal ini? Kopi ternyata memiliki efek merangsang pergerakan usus, yang bisa sangat membantu bagi para lansia yang mengalami kelambatan dalam sistem pencernaan. Bahkan, ada orang-orang yang mengatakan bahwa mereka tidak bisa buang air besar sebelum minum kopi pagi. Ternyata itu bukan sugesti semata, tapi memang ada penjelasan ilmiahnya. Kopi, baik yang mengandung kafein maupun yang tidak, memiliki kemampuan untuk merangsang otot-otot usus besar. Efek ini dikenal dengan istilah gastrocolic reflex, yaitu reaksi alami tubuh di mana lambung yang terisi akan memberi sinyal ke usus besar untuk mulai bergerak. Kafein dalam kopi memperkuat refleks ini, sehingga mendorong tinja lebih cepat keluar dari tubuh. Selain itu, kopi juga meningkatkan produksi hormon gastrin, yaitu hormon yang memicu kontraksi otot-otot pencernaan.
Akibatnya, gerakan usus menjadi lebih aktif dan teratur. Inilah sebabnya mengapa banyak orang merasa ingin buang air besar tak lama setelah minum kopi, terutama di pagi hari. Bagi lansia, ini bisa menjadi kabar baik. Karena di usia lanjut, sistem pencernaan cenderung menjadi lebih lambat, dan otot-otot usus tidak seaktif dulu. Kurangnya aktivitas fisik, perubahan pola makan, kurang minum air, dan penggunaan obat-obatan tertentu juga bisa memperparah sembelit. Maka, secangkir kopi yang dikonsumsi dengan bijak bisa menjadi salah satu solusi alami untuk memperlancar pencernaan. Namun tentu saja, kopi bukanlah obat pencahar. Dan ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kopi juga bisa bersifat iritatif bagi lambung, terutama jika diminum dalam keadaan perut kosong. Bagi lansia yang memiliki riwayat MAC, asam lambung, atau GERD, disarankan untuk tidak minum kopi saat perut masih kosong. Sebaiknya konsumsi kopi setelah sarapan ringan agar tidak memperparah kondisi lambung. Kedua, jangan berharap kopi saja bisa menyelesaikan semua masalah pencernaan. Untuk benar-benar menjaga kelancaran buang air besar, lansia juga perlu mengonsumsi serat, banyak minum air putih, dan tetap bergerak, meski hanya dengan berjalan kaki ringan setiap hari. Ketiga, hindari kopi yang terlalu manis atau yang dicampur dengan susu tinggi lemak, karena bisa justru memicu kembung dan membuat sistem pencernaan bekerja lebih lambat. Menariknya, penelitian juga menunjukkan bahwa kopi bisa membantu menurunkan risiko kanker usus besar, terutama jika dikonsumsi secara rutin dalam jumlah sedang. Hal ini dipercaya karena efek stimulasi kopi terhadap gerakan usus mempercepat pengeluaran zat-zat sisa dari tubuh, sehingga racun tidak terlalu lama menumpuk di saluran pencernaan. Jadi, bagi kamu yang sudah sering merasa seret saat ke belakang, jangan buru-buru ambil obat pencahar. Cobalah lebih dulu dengan langkah alami. Minum kopi hitam hangat di pagi hari setelah makan. Rasakan perbedaannya dalam beberapa hari. Tapi ingat, dengarkan tubuhmu sendiri. Jika kopi justru membuat perutmu perih atau kembung, mungkin kamu perlu menyesuaikan waktu minum atau jenis kopinya. Kesimpulannya, kopi bukan hanya teman ngobrol atau pengusir kantuk. Ia juga bisa jadi sekutu alami dalam menjaga kelancaran pencernaan, terutama di usia senja. Dengan kebiasaan yang tepat, kamu bisa merasa lebih ringan, lebih nyaman, dan tentu saja, lebih sehat setiap harinya. Fakta 4, kopi bisa meningkatkan energi dan suasana hati. Banyak orang mengira bahwa merasa lelah, lesu, dan tidak bersemangat adalah hal yang wajar saat usia menua. Tapi bagaimana jika ternyata rasa lelah itu bisa dikurangi, dan suasana hati bisa diperbaiki, hanya dengan secangkir kopi? Ya, ini bukan sekadar sugesti. Penelitian menunjukkan bahwa kopi tidak hanya membantu tubuh tetap terjaga, tapi juga dapat meningkatkan energi dan memperbaiki suasana hati, terutama bagi lansia yang sering merasa mudah lelah, mengantuk di siang hari, atau cenderung murung. Kunci dari semua itu ada pada kandungan kafein dalam kopi. Kafein bekerja dengan cara menghambat senyawa adenosin, yaitu zat kimia di otak yang membuat kita merasa mengantuk dan lelah. Ketika adenosin ditekan, tubuh secara alami menjadi lebih waspada, penuh energi, dan fokus. Itulah sebabnya banyak orang merasa lebih segar dan siap memulai hari setelah menyesap kopi di pagi hari. Tapi bukan hanya energi fisik yang meningkat. Kafein juga merangsang pelepasan neurotransmitter seperti dopamine dan serotonin, zat kimia yang berperan dalam menciptakan perasaan senang dan nyaman. Efek ini bisa membantu mengurangi gejala depresi ringan dan meningkatkan motivasi, yang sangat penting bagi para lansia agar tetap aktif dan bahagia. Ada sebuah studi menarik yang dilakukan oleh Harvard School of Public Health. Hasilnya menunjukkan bahwa lansia yang mengonsumsi kopi secara rutin memiliki risiko depresi yang lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak mengonsumsi kopi. Bahkan, hanya dengan 2 cangkir kopi per hari, risiko tersebut bisa turun hingga 15%. Mengapa ini penting? Karena banyak lansia yang secara diam-diam mengalami kesepian, kehilangan semangat, atau perubahan suasana hati. Apalagi setelah pensiun, kehilangan pasangan, atau berkurangnya interaksi sosial. Hal-hal kecil seperti bangun pagi dengan penuh energi atau merasa lebih ceria bisa sangat berarti untuk kualitas hidup. Namun, sekali lagi, semuanya harus dilakukan dengan bijak. Kopi memang bisa memberi dorongan energi, tapi jika dikonsumsi terlalu banyak atau terlalu sore, bisa menyebabkan gangguan tidur. Dan bagi lansia, kualitas tidur adalah hal yang sangat penting. Karena itu, waktu terbaik untuk minum kopi adalah di pagi hari atau sebelum jam 3 sore, agar tubuh tetap punya waktu untuk tenang menjelang malam. Selain itu, jenis kopi juga perlu diperhatikan.
Kopi dengan banyak gula atau tambahan perasa buatan bisa membuat kadar gula darah melonjak, lalu turun tiba-tiba. Efeknya justru membuat tubuh merasa lebih lelah setelah beberapa jam. Solusinya adalah memilih kopi hitam tanpa gula atau menggunakan sedikit madu atau susu rendah lemak jika ingin rasa lebih lembut. Menariknya, efek positif kopi terhadap suasana hati juga sering muncul saat kopi dinikmati sebagai ritual harian. Misalnya, saat duduk di beranda menikmati matahari pagi, membaca buku, atau mengobrol ringan dengan pasangan. Kombinasi antara kafein dan momen menyenangkan ini menciptakan rasa damai dan semangat yang alami. Tapi ingat, jika kamu sedang mengonsumsi obat tertentu, terutama obat untuk tekanan darah, jantung, atau gangguan tidur, sebaiknya diskusikan dulu dengan dokter sebelum meningkatkan konsumsi kopi harian. Karena walaupun alami, kafein tetap bisa berinteraksi dengan beberapa jenis obat. Jadi, jika kamu merasa tubuh sering lemas, mudah mengantuk, atau suasana hati turun naik, jangan buru-buru menyerah pada usia. Cobalah memulai hari dengan secangkir kopi yang hangat dan sederhana. Mungkin kamu akan terkejut dengan perubahan yang kamu rasakan. Karena di balik aroma kopi yang menenangkan, tersembunyi kekuatan untuk membangkitkan semangat hidup, bahkan di usia senja. 5. Kopi bisa menurunkan risiko diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 adalah salah satu penyakit paling umum yang menyerang lansia. Bahkan, banyak orang tidak menyadari bahwa mereka sudah mengidapnya, sampai akhirnya muncul gejala seperti sering haus, luka yang sulit sembuh, atau penglihatan mulai kabur. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan sederhana seperti minum kopi secara rutin bisa membantu menurunkan risiko terkena diabetes tipe 2? Ini bukan sekadar mitos atau omongan warung kopi. Ada banyak penelitian ilmiah yang mendukung fakta mengejutkan ini. Salah satu studi terbesar dilakukan oleh Harvard School of Public Health. Mereka menemukan bahwa orang yang minum 3 hingga 4 cangkir kopi per hari memiliki risiko lebih rendah terkena diabetes tipe 2 dibandingkan mereka yang tidak minum kopi sama sekali. Bahkan, ketika seseorang meningkatkan konsumsi kopinya selama periode 4 tahun, risiko diabetes bisa turun hingga 11%. Bagaimana mungkin? Ternyata, kopi mengandung senyawa alami seperti asam klorogenik dan trigoneline. Kedua zat ini membantu meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin, yaitu hormon yang mengatur kadar gula dalam darah. Semakin sensitif tubuh terhadap insulin, semakin baik tubuh mengatur gula, dan risiko diabetes pun menurun. Tak hanya itu, kopi juga membantu memperlambat penyerapan glukosa di usus. Artinya, setelah makan, lonjakan gula darah tidak terjadi secepat biasanya. Ini sangat penting, terutama bagi lansia yang mudah mengalami fluktuasi kadar gula darah. Tapi sebelum kamu buru-buru menyeduh kopi, ada peringatan penting. Manfaat kopi untuk diabetes hanya berlaku jika kopi diminum tanpa tambahan gula. Sayangnya, banyak lansia yang menikmati kopi dengan banyak gula, susu kental manis, atau krimer tinggi lemak. Minuman seperti ini justru membuat risiko diabetes melonjak. Bahkan, kopi yang dijual dalam kemasan atau yang dibuat dengan rasa-rasa manis bisa mengandung gula sebanyak 3-5 sendok teh per sajian. Karena itu, kalau kamu ingin menjadikan kopi sebagai bagian dari upaya mencegah atau mengontrol diabetes, pastikan kamu mengonsumsi kopi hitam murni, atau paling tidak tambahkan sedikit susu rendah lemak tanpa pemanis tambahan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah waktu minum kopi. Minum kopi setelah makan bisa membantu tubuh mengolah gula lebih baik. Namun jangan minum kopi terlalu malam, karena bisa mengganggu tidur. Dan perlu kamu tahu, kurang tidur juga bisa meningkatkan risiko diabetes. Selain itu, penting juga untuk melihat gaya hidup secara keseluruhan. Kopi bisa membantu, tapi tidak akan banyak berarti jika pola makan tidak dijaga, tubuh jarang bergerak, atau stres tidak dikelola. Untuk hasil terbaik, kombinasikan kopi dengan makanan berserat tinggi, olahraga ringan seperti jalan kaki, dan pola tidur yang cukup. Menariknya, manfaat ini tidak hanya berlaku bagi orang yang belum terkena diabetes, tetapi juga bisa membantu mereka yang sudah terkena untuk mengontrol kadar gula darah. Beberapa lansia melaporkan bahwa mereka merasa lebih stabil energinya dan lebih jarang merasa lemas setelah mulai mengurangi gula dan mengganti minuman manis dengan kopi pahit. Namun tetap, jika kamu sudah mengonsumsi obat diabetes, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter sebelum mengubah kebiasaan minum kopi. Karena kafein dalam jumlah tinggi bisa berinteraksi dengan obat tertentu atau memengaruhi tekanan darah pada sebagian orang. Jadi, jika kamu sedang berusaha menjaga kadar gula darah, atau ingin mencegah diabetes di usia senja, pertimbangkan untuk menjadikan kopi sebagai bagian dari rutinitas harianmu. Tapi ingat, bukan kopi manis, bukan kopi sachet,
melainkan kopi hitam sederhana, penuh manfaat, tanpa tambahan gula berlebihan. Karena kadang, langkah kecil seperti mengganti minuman manis dengan kopi hitam bisa membawa perubahan besar dalam hidup kita. Fakta 6. Kopi bisa membantu proses detoksifikasi tubuh. Setiap hari, tubuh kita terpapar berbagai racun, dari makanan, udara, hingga obat-obatan yang kita konsumsi. Seiring bertambahnya usia, organ tubuh seperti hati dan ginjal yang bertugas membersihkan racun mulai kehilangan efisiensinya. Tapi tahukah kamu bahwa kopi, yang kita anggap hanya sebagai minuman biasa, ternyata bisa membantu proses detoksifikasi alami tubuh? Ya, kopi bukan cuma pengusir kantuk. Dalam jumlah yang tepat dan dikonsumsi dengan bijak, kopi ternyata bisa menjadi sekutu hati dan ginjal, membantu tubuh membersihkan diri dari zat-zat berbahaya yang menumpuk seiring waktu. Kopi mengandung senyawa bernama kahweol dan cafestol, yang dikenal memiliki efek hepatoprotektif, yaitu melindungi hati dari kerusakan. Dalam berbagai penelitian, kedua senyawa ini terbukti membantu merangsang enzim-enzim di hati yang bertugas menetralisir racun dan mengeluarkannya dari tubuh. Ini sangat penting, terutama bagi lansia, karena hati yang lemah berarti tubuh lebih mudah keracunan, lemas, dan mudah sakit. Selain itu, kopi juga membantu meningkatkan aliran empedu, cairan yang diproduksi hati dan berperan penting dalam pencernaan serta pengeluaran limbah dari tubuh. Dengan meningkatnya produksi empedu, proses pembuangan racun dan kelebihan kolesterol menjadi lebih lancar. Menariknya lagi, dalam dunia medis alternatif, kopi sudah lama digunakan sebagai kopi enema, yaitu terapi yang memasukkan larutan kopi ke dalam usus besar untuk membantu detoksifikasi hati. Meskipun metode ini kontroversial dan tidak disarankan tanpa pengawasan medis, hal ini menunjukkan bahwa manfaat kopi untuk proses detoksifikasi telah lama menjadi perhatian para ahli. Namun, kamu tidak perlu melakukan metode ekstrim seperti itu. Cukup dengan minum kopi hitam murni secara rutin setiap pagi, tubuh sudah bisa mendapatkan manfaat detoksifikasi alami. Bahkan, kopi juga bersifat diuretik ringan, artinya membantu tubuh mengeluarkan kelebihan cairan melalui urin. Ini membantu proses pembersihan ginjal dan menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Tapi tentu saja, ada hal-hal penting yang harus diperhatikan. Pertama, karena sifat diuretiknya, kopi bisa menyebabkan tubuh lebih cepat kehilangan cairan. Maka, jika kamu rutin minum kopi, pastikan juga untuk cukup minum air putih sepanjang hari. Jangan sampai kopi malah membuat tubuhmu dehidrasi, terutama jika kamu sudah lanjut usia dan tidak lagi merasakan haus sekuat dulu. Kedua, bagi lansia yang punya masalah ginjal atau hati serius, seperti gagal ginjal kronis atau sirosis hati, konsumsi kopi harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Karena meskipun kopi bermanfaat, setiap tubuh punya batasan dan kondisi masing-masing. Ketiga, hindari kopi yang dicampur dengan bahan-bahan yang justru menambah racun ke dalam tubuh, seperti gula berlebihan, pemanis buatan, atau krimer dengan lemak trans. Kopi paling baik dinikmati dalam bentuk alami, hitam, hangat, tanpa tambahan yang tidak perlu. Dan jangan lupa, proses detoksifikasi tubuh tidak bisa mengandalkan satu hal saja. Kopi bisa menjadi bagian dari pola hidup sehat, tapi perlu dilengkapi dengan pola makan bersih, istirahat cukup, dan aktivitas fisik ringan. Dengan begitu, tubuh lansia tetap bisa bekerja optimal dalam membersihkan diri secara alami. Jadi, siapa sangka? Di balik warna hitam pekat dan aroma khasnya, kopi menyimpan peran besar dalam menjaga tubuh tetap bersih dari racun. Bukan cuma nikmat di lidah, tapi juga bermanfaat untuk hati, ginjal, dan seluruh sistem detoks tubuh. Dengan menjadikan kopi sebagai bagian dari rutinitas pagi, kamu tidak hanya memulai hari dengan semangat, tapi juga membantu tubuh menjaga kebersihan dari dalam, langkah kecil yang berdampak besar di usia senja. Kopi, sahabat tersembunyi di usia senja. Setelah mendengar 6 fakta mengejutkan tentang kopi, mungkin kini kamu mulai memandang secangkir kopi dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sekadar minuman pagi hari untuk mengusir kantuk, tapi sebagai sahabat setia yang menyimpan banyak manfaat tersembunyi, khususnya untuk tubuh yang menua. Kita sudah belajar bahwa kopi bukan hanya tentang rasa atau aroma. Di balik kehangatannya, kopi membantu melindungi fungsi otak dari risiko Alzheimer, mendukung kesehatan jantung, memperlancar pencernaan, membangkitkan energi dan semangat hidup, menurunkan risiko diabetes tipe 2, dan bahkan mendukung detoksifikasi alami tubuh. Semua manfaat ini tentu bukan berarti kopi adalah obat ajaib yang menyembuhkan segalanya. Tapi dengan cara yang alami dan sederhana, kopi bisa menjadi bagian dari gaya hidup sehat lansia, asalkan dikonsumsi dengan cara yang benar. Jadi,
Apa yang harus kita lakukan setelah ini? Pertama, pilih kopi yang murni dan berkualitas. Hindari kopi instan yang penuh gula, pemanis buatan, atau bahan kimia tambahan. Cobalah beralih ke kopi hitam tanpa gula, atau tambahkan sedikit madu jika perlu rasa manis yang alami. Kedua, perhatikan porsinya. Untuk lansia, cukup 1-2 cangkir per hari sudah cukup untuk mendapatkan manfaat tanpa efek samping. Jangan berlebihan, karena terlalu banyak kafein bisa menyebabkan jantung berdebar, gelisah, atau gangguan tidur. Ketiga, minumlah kopi di waktu yang tepat. Pagi hari atau menjelang siang adalah waktu terbaik. Hindari minum kopi setelah sore hari agar tidur malam tidak terganggu, karena tidur yang cukup juga merupakan bagian penting dari menjaga kesehatan lansia. Dan yang terpenting, dengarkan tubuhmu sendiri. Jika setelah minum kopi kamu merasa tidak nyaman, mual, atau perut terasa perih, bisa jadi tubuhmu kurang cocok atau ada kondisi khusus yang perlu diperhatikan. Konsultasikan dengan dokter jika kamu memiliki penyakit tertentu seperti MAC, hipertensi, atau gangguan jantung. Sahabat lansia, usia boleh menua, tapi semangat hidup tetap bisa menyala. Dan kadang, sumber semangat itu bisa datang dari hal-hal sederhana, seperti menikmati secangkir kopi sambil duduk di beranda, ditemani suara burung, matahari pagi, atau obrolan ringan bersama pasangan. Jangan ragu untuk merangkul manfaat kopi, asalkan dilakukan dengan penuh kesadaran dan kebijaksanaan. Karena menjaga kesehatan di usia lanjut tidak harus selalu rumit dan mahal. Kadang, cukup dengan memperbaiki kebiasaan kecil sehari-hari, tubuh kita akan memberikan balasan yang luar biasa. Sebelum video ini berakhir, saya ingin bertanya kepada Anda, fakta mana yang paling mengejutkan atau belum pernah Anda dengar sebelumnya? Tulis di kolom komentar ya. Saya sangat ingin tahu pengalaman dan kebiasaan Anda terkait kopi. Dan kalau menurut Anda video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak lansia bisa mendapatkan informasi penting seperti ini. Karena peduli pada kesehatan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang-orang tercinta di sekitar kita. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan selamat menikmati kopi Anda hari ini. Cangkir teh tanpa gagang matahari 2.